labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih. Rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa li walidayya. La ilaha illallah hayyul ma'bud la yamut abadan. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Irfa' lahum ad-darajat wa ta'if lahum al-hasanat wa kafir lahum as-sayyi'at jannatan syuhada was-salihin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Tabbitna bil Islam wa tabbitna bil iman. Atabil alaina bil Islam wal iman ya Allah ya Allah ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barik lana al-Fatihah. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Zainuddin beserta keluarga besar,
Ya insya Allah tahun ini akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan istrinya dijadikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله من عرفات فاذكروا
Inna Allah ghafurur rahim. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu warga RT 03, yang saya hormati Bapak Basirud selaku Ustaz, dan kemudian Bapak Ustaz Ali. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini dalam penerimaan kami. Kami mohon dimukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu warga RT 03 dan di lingkungan halaman dan pada umumnya. Kemudian sambutan yang kedua yaitu sambutan dari perwakilan warga Blok F ini. Saya apa lupa nih RT berapa tadi ya? Ya RT 3, yaitu akan dibawakan oleh Bapak Suparti SENM. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dimudahkan untuk dapat berkumpul, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini menjadi amalan nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini kita telah menjalankan silaturahmi, dan silaturahmi merupakan bagian daripada ibadah di sisi Allah. Kemarin saya lihat di Depok ada tukang koran yang bertahun-tahun mengumpulkan sebagian rizkinya. Alhamdulillah berangkat. Di NTB ada seorang petani yang mungkin jauh dari kecukupan. Alhamdulillah berangkat haji. Ada orang yang sudah mengumpulkan hartanya bertahun-tahun, diniatkan mau berangkat, gak jadi berangkat juga. Pertanyaannya, ada apa semua ini?
bahwa ibadah haji adalah memang betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili dari warga RT 03, Pak Ustadz Zainuddin ya. Kalau 019-nya mungkin lingkupnya Pak RW mungkin ya. Yang tentunya yang saya sampaikan di sini tidak sama dengan kalau ditanya satu persatu semua warga RT 03 pasti beda-beda pesanannya. Tapi yang pasti tentunya Bapak Ustadz dan sekeluarga, semua warga RT 03 mendoakan semoga perjalanan Bapak dimudahkan, segala urusannya dapat menjalankan semua ritual haji atau perintah haji dan kembali lagi menjadi haji yang mabrur. Dan tentunya Bapak mohon didoakan kami yang ada di sini warga RT 03 senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan dapat menyusul di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Dan saya juga mohon maaf kepada Bapak Ustadz Zainuddin sekeluarga kalau mungkin selama ini bergaul bertetangga, tentunya manusia itu tidak lepas dari salah, hilaf. Saya mohon maaf pada kesempatan ini dan tentunya mewakili seluruh warga yang ada di RT 03, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ibu, Bapak, untuk menjalankan ibadah suci biasanya kita bertalbiyah dulu ya. Coba ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan setiap bulan insya Allah kita akan menjalankan umroh dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April sampai bulan puasa bulan Juni insya Allah atau bulan Juli. Insya Allah kita akan menjalankan atau kita memberangkatkan para tamu-tamu Allah untuk menuju Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dan di sana kita bisa banyak sekali untuk beribadah, di mana ketika kita sholat di Masjidil Haram, satu waktu itu diganjar oleh Allah, itu diberikan pahala Allah 100.000 kali. Kalau kita beribadah di Masjid Nabawi akan diberikan pahala 1.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Inilah keutamaan kita beribadah di tanah suci yang insya Allah tidak rugi dengan memberikan atau mengeluarkan biaya-biaya yang ibu bapak keluarkan. Insya Allah akan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini adalah Bapak Zainuddin dan istri yang insya Allah adalah mungkin sebagai jamaah pertama kami di Alamanda ini kalau nggak salah yang akan bergabung, yang sudah bergabung dengan KBH Al-Azhar. Maka kami tunggu Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung dengan kami dengan cara misalkan ibu bapak ini kan ini kabupaten, ibu data di kabupaten, nanti bisa dimutasikan ke kota, insya Allah bisa bergabung dengan KBH Al-Azhar Jaga Permai di tempat kami. Demikian informasi yang kami sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Pak Zainuddin dan istri yang telah membiayakan perjalanannya menggunakan KBH Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu 'ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah
wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Basyirun Banallah hadir di tengah-tengah kita. Beliau dari jauh loh, dari Pak Banyumas ya, Purwokerto, paham Allah. Insya Allah beliau nanti akan memberikan pencerahan buat kita sekalian ya. Yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Haji Sahad Zainul Nahdi dan Ibu Nur Hayati. Subhanallah, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada keduanya dalam pelaksanaan ibadah haji ke depan insya Allah. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 019 ya, Bapak Nurdin ya, salah. Yang kami hormati Bapak Ustadz Alwi selaku seperti sini. Yang kami hormati teman-teman dari Al-Azhar, subhanallah, ini luar biasa, kompak. Terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, seraya memberikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, suasana ketika orang mau pergi haji terdengar talbiyah. Yuk kita ulangi lagi talbiyahnya sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Bapak dan Ibu, saya selaku mewakili pengurus Yayasan Wakaf Al-Muhajirin yang bermain tadi disampaikan oleh teman kita Pak Muklis. Insya Allah sudah kenal semua, tempatnya ada di Kalimawang, Mesir Biru, nggak jauh ya dari sini. Yang pertama, selain tadi mewakili pengurus mengucapkan selamat jalan kepada Pak Denki dan Ibu untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, juga ingin berbagi di sini, boleh nggak ya? Boleh. Terima kasih. Bapak dan Ibu, subhanallah, bahwa ibadah haji itu merupakan ibadah dambaan seluruh umat manusia. Teman-teman Al-Azhar belum saya ceritain mimpi saya. Waktu itu ketua umumnya Pak Haji Ahmad Sunaria. Dalam mimpinya itu, Pak Opik, tolong datang ke ruangan saya datang ke ruangan saya. Ketika di ruangannya itu Pak Haji Ahmad kasih selamat. Ini mimpi. Selamat ya, kamu berangkat kemana Pak Haji? Dalam mimpi. Dia berangkat ke haji lah. Pak Haji bersama berangkat ke haji. Uang dari mana? Dalam mimpi. Bismillah kamu berangkat. Yang benar. Saya peluk dia, saya sujud syukur di sebelah ruang kerjanya. Bapak Ibu, hari Jumat besoknya tuh hari Jumat tiba. Dan kita sibuk itu pekerjaan luar biasa, sudah tidak ingat lagi dengan mimpi itu. Saya dipanggil, ditelepon oleh teman-teman Pak Hamdi, dulu ada ya sebagai SDI. Opik, ada apa? Ntar siang ke ruang komet ya. Oh iya, ini ada sibuk nih. Iya, nanti siang aja deh habis Jumatan. Saya datang ke ruangannya. Opik, dalam mimpi, gini. Opik, selamat ya, kamu berangkat. Hah? Kaget sih. Ingat lah tadi malam. Ya Allah, berangkat kemana Pak Haji? Ya berangkat haji lah.
Apa Haji, jangan bercanda. Uang dari mana? Saya seperti ini aja udah. Uang dari mana Pak Haji? Jangan. Bismillah kamu berangkat. Saya peluk dia, saya sujud syukur. Masya Allah, itu Haji Pak Bu. Jadi saya itu dalam mimpi, malamnya, paginya dipanggil, suruh berangkat haji, didaftarin. Subhanallah. Harus dinikmat. Berani Bu, bahwasanya itulah haji. Kita tidak punya apa-apa di sini ya. Artinya bahwa hanya Allah lah yang berkuasa dalam hal ini. Tempat mustajab ada yang namanya mustajab, ya. Kalau di Madinah namanya Raudhah, ya. Ada yang Hijr Ismail, ya, Pancuran Masjid. Subhanallah. Saya berdoa, ya Allah, kembalikan lagi dong saya kesini, jangan sekali ini aja di 2004. Subhanallah kepada ibu bahwa ketika kita diundang oleh Allah, kira-kira jamuan Allah di sana itu sudah disiapkan apa belum? Jamuannya seperti apa? Di sini saya akan berbagi bahwa masing-masing individu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, jamuan Allah kepadanya berbeda-beda antara si A, si B, si C, si D, si F, si gitu. Berbeda-beda. Tergantung apakah kualitas takwanya itu di mana. Karena ternyata di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik atau yang paling mulia di antara kalian itu ternyata yang paling baik takwanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aliyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar. Allahumma al-tuf bi fit taysiri bil nasir fa inna taysira kul nasir alaika yasir was'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh dan bini sepuh, bapak dan ibu sekalian, para asatid, para hujjat dan hujjajah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama kita syukuri dan kita nikmati kesempatan yang baik ini yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kesempatan yang baik ini kita gunakan
untuk merekam satu kehidupan demi untuk meraih kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Sebab manusia hidup di dalam dunia ini hanya sekedar untuk menunggu kematian. Insya Allah nanti ayatnya saya sampaikan. Nunggu apa sih Pak? Nunggu apa? Mereka yang tidak diberi hidayah iman, ngawur hidupnya. Apalagi orang yang tidak ada imannya. Sedangkan yang ada imannya saja itu mereka ngawur. Banyak pemimpin-pemimpin sekarang ini gagal total gara-gara korupsi. Gara-gara korupsi gagal mereka. Bapak dan ibu semuanya itu melihat secara langsung ataupun melewati layar televisi. Coba Bapak mendengar sendiri yang namanya Anas Urbaningrum. Kalau saya makan uang 1 pasar sanggup digantung di Monas. Ya memang sekarang tidak ada uang spesial zaman Belanda dulu. Tapi sekarang adanya miliaran. Iya kan tidak? Itu SDA Menteri Agama, Masya Allah. Bapak dan Ibu, pengajian pada siang hari ini dalam rangka Safarul Hajj buat beliau Bapak Zainuddin sekalian Karwo. Perkenankanlah pada kesempatan siang hari ini, sekarang sudah jam 11:10. Kira-kira saya suruh bicara itu berapa menit? Sanggup? Saya yang nggak sanggup. Panasnya ini loh Jakarta. Ini baru panasnya udara. Baru panasnya udara. Padahal Allah sudah memberikan satu wacana, sudah memberikan satu peringatan. Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Allah sudah memperingatkan kepada kita. Basirun itu kalau bicara masalah panas, matanya mau mengucur saja. Takutlah kamu wahai manusia kepada api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Ini baru dampak panas udara saja sudah begini. Ya kalau mati, tidak mati, tidak mati. Jadi kita ini dalam rangka menghormati Safarul Hajj, tidak lain adalah untuk mohon kepada Allah supaya dilindungi dari panasnya api neraka. Masya Allah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kepada kita dari alam yang gelap menuju kepada alam yang terang benderang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Kita manusia satu-satunya makhluk yang dihargai, dimuliakan oleh Allah. Dan Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Orang Purwokerto mengatakan Walastur asih. Bismillahirrahmanirrahim. Amit ingkang asmo Allah, ingkang moho mirah, tur welas asih. Niki bahasane Purwokerto. Nuwun sewu Pak Pung nggih. Kula dereng nepaken, kula niku jenenge Basirun. Basirun. Wallahu sami'un basirun. Allah itu Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Islam nek diambil pengertian saking bahasa, saking lughawi, artinya itu patuh dan tunduk. Kalau diambil pengertian dari bahasa lain, is adalah lampu, Islam adalah lampu. Bagaimana Bu kalau lampu mati Bu? Pak, kalau lampu mati gimana Pak? Gimana rasanya? Itu kalau di Purwokerto ya, di Purwokerto. Saya lagi ngajar ngaji, petang, wah, gitu. Nanti kalau biar, wah, ya. Sekarang, mengapa mata kita itu bisa melihat Bu? Yuk, yang bisa jawab 100.000. Ayo, mengapa mata kita bisa melihat? Hah? Ada cahaya tapi matanya tidak bisa melihat. Yang namanya mata di dalam kornea itu yang hitam-hitam itu namanya pupil. Jadi pupil itu kalau ada cahaya nurullah, cahaya dari Allah, dia itu megar. Setelah berkembang, mata itu bisa melihat, bisa membedakan. Wah, kayak wong ayu teman. Wah, itu kok gagah teman. Ini bahasanya Purwokerto loh. Nah, tapi teman saya Bu, mantan pacar saya, ini nostalgia nih, namanya Sutina, warnanya cakep-cakep ya. Dia itu ngomong dengan istri saya, ini Bu Basirun ya? Iya, Pak Basirun nanti orang tahu merene turun lapor mengenai suruh kesini Bu, saya ingin ketemu. Begitu saya datang ke situ, saya ngomong, dikabari Bu, lanjenengan men nakal banget karo aku sok nyiwiti, wong nyiwiti seneng karo kok. Ini untuk menghilangkan ngantuk ya Bu ya. Ya Pak ya. Tapi hikmahnya dia tidak bisa melihat, sekarang bisa menghafalkan Al-Quran. Luar biasa. Jadi mata bisa melihat itu lantaran ada cahaya. Anta nurus samawati wal ardi, ya Allah, panjenengan itu adalah zat yang menyinari seluruh alam surga dan neraka. Jadi Allah sebelum menciptakan bumi dan langit seisinya ini, Allah sudah menciptakan nur terlebih dahulu. Nur itu dibagi-bagi, yang separuh untuk Nabi Muhammad, yang seperempat untuk matahari, bulan, dan bintang, yang separuhnya lagi untuk Nabi Yusuf,
dan yang lebihnya untuk kita semua. Saja itu termasuk cakep semua. Cakep semua. Kalau tidak percaya coba datang ke Ragunan. Wah iya ya cakep sendiri. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Dibikinkan hidung menghadap ke bawah. Kalau hidungnya menghadap ke atas, repot kalau hujan. Penuh dengan air gerimis masuk ke sana. Tidak merasa Bapak Ibu semuanya, kita hidup ini satu hari satu malam berapa jam? Sam, berapa jam? Berapa jam Bu? 24 jam. Untuk apa saja? 24 jam itu untuk apa saja? Waktunya. Coba diperhatikan. Mestinya itu dibagi 3. Yang 8 jam untuk tidur, yang 8 jam untuk mencari nafkah, yang 8 jam untuk ibadah. Nah sekarang Allah sudah mengatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Allah yang mengatakan. Basirun ini cuma hanya loudspeakernya saja. Quran, Allah sudah menyampaikan lewat Quran itu yang diturunkan ke planet bumi ini sudah mencapai waktu 1500 tahun. Mengaku sebagai seorang kiai, mengaku sebagai seorang ustadz, mengaku sebagai seorang haji, tapi mengapa tidak mau belajar Al-Quran? Yang salah siapa coba? Jadi kita ngaji, mendalami isi Al-Quran itu tidak lain adalah untuk mencapai ma'rifat supaya diberi hidayah oleh Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dzalikal kitabu. Ini nek cara saya waktu ngaji sama Pak Kiai. Dzalika itu isim isyarat untuk menunjukkan barang yang jauh. Dzalikal kitabu utawi hadzal kitabu utawi iki kitab. Lare orang ono mamangan fihi dalam iki kitab. Hudan turta dipitutu lil muttaqina kabeh wong kang padha takwa kabeh. Jadi Quran ini, Allah mengatakan Quran itu tidak ada barang yang meragukan, tidak ada sama sekali. Dari kalau kita Quran itu la raiba, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, ini hanya khusus untuk memberikan petunjuk bagi orang yang takwa kepada Allah. Ma huwa taqwa. Tadi bapak-bapak pembicara menyampaikan takwa. At-taqwa, ma huwa taqwa? What is the meaning takwa? At-taqwa bi imtithalil awamir wa ijtinabin nawahi. Takwa ngene ku inggih menika bi imtithalil awamir. Merintah dari Gusti Allah supaya berbuat kebajikan, wastina bin nawahi, dan meninggalkan semua larangan-larangan. Alladzina yu'minuna bil ghaib.
alladzina utawi wong-wong akeh iku yu'minuna kang padha yakinaken padha iman bil ghaibi kelawan barang kang samar. Itu barang yang tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. Mata kita bisa melihat, namun tidak bisa mengetahui apa yang di dalam perut. Tidak bisa melihat apa yang di luar di dalam tembok, tidak bisa. Apalagi yang di luar sana. Tapi kalau yang namanya mata iman, makrifat kepada Allah akan mengetahui. Maka Islam itu ada dua macam, Pak. Islam tradisional dan Islam rasional. Islam tradisional seperti halnya Islamnya Pak Basirun ini. Dari kecil sudah dibimbing tentang masalah agama, suruh ngaji Al-Quran, suruh ngaji kitab sama kiai-kiai. Tapi kalau yang namanya Islam rasional, imannya, Islamnya Umar bin Khattab. Tuh. Dibuka langsung pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya tadi ayat yang saya sampaikan kepada penjenengan semua. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Doa ini adalah doanya Nabi Musa alaihissalam. Ini silakan nanti penjenengan membuka surat Toha, asbabun nuzulnya bagaimana di situ dijelaskan. Nabi Musa waktu itu dalam keadaan kedinginan akan menyalakan api dada, tapi ada api yang di bukit Tursina di celah sana menyala, diparani oleh Musa. Tahu-tahu telah sampai nyampe di situ ada Hawatif. Hawatif itu suara tapi tidak ada rupa. Hai Musa, apa yang ada pada tanganmu itu lemparkan. Yang dipegang itu adalah tongkat. Tongkat ini yang biasa untuk nyangklong kantongnya rumput untuk makani domba itu. Suara itu jelas sekali. Maka begitu dilemparkan tongkatnya, orang Banyumas mengatakan gedebak. Bahasa Indonesianya apa Un? Gedebak. Jadi begitu dilempar tongkatnya gedebak, terus jadi ular besar sekali. Osel. Nabi Musa sendiri takut pada ular itu. Kemudian suara itu datang lagi. Musa, pegang ular itu mulutnya yang suruh dipegang. Ya karena itu perintah, pegang saja jadi tongkat lagi. Setelah dipegang, ilhab ilal fir'auna tolong. Sekarang Musa kamu pergi ke sana. Fir'aun yang lacut ngaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi zamannya Musa, Fir'aun itu mengaku Tuhan. La ilaha illa Fir'aun. Tidak ada Tuhan kecuali Fir'aun. Banyak sejarahnya di situ dalam pelaksanaan haji. Jadi sebenarnya orang melaksanakan ibadah haji ini adalah napak tilas daripada para nabi zaman dahulu. Itu begitu. Jadi nanti kalau yang sudah mendapatkan haji mabrur, waktu diwukuf di padang Arafah, disitulah Nabi Adam dipertemukan antara Siti Hawa dan Nabi Adam di situ. Sejarahnya bagaimana? Ya, waktu itu kan Nabi Adam sudah tinggal di dalam surga dengan iblis, dengan malaikat, jin genderuwo, tuyul dan sebagainya, bareng-bareng di dalam surga. Ya. Tiba-tiba
Allah itu mengadakan satu testing. Yang lulus itu Nabi Adam. Adam, ini apa? Oh, ini mic Pak. Ini mic ya Allah. Adam, ini apa? Kain. Ya, terus Adam ini apa? Ini kursi. Semua benda yang ada di dunia ini bisa ditebak oleh Adam. Iblis nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Malaikat kat, ini apa kat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jawabannya malaikat begitu. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu pengetahuan apapun bagi kita. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau telah berikan pada kami. Jawabannya malaikat seperti itu. Oh, jadi malaikat Bu tidak makan, tidak tidur, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ya, tugasnya statis, tidak seperti kita manusia, hidupnya itu dinamis. Maka Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa benar-benar kepada Allah. Jadi ciri khas haji yang mabrur setelah pulang dari Mekah, jamangannya rutin, tidak pernah ketinggalan, ngajinya tekun, terus loman. Tahu loman Pak? Loman tidak pelit, tidak pelit. Pelit tahu apa? Jadi ora bakal mlebu maring swarga ya ini kula ngulang. Wong sing pelit kok. Wong sing pelit iku mbok bisa mlebetaken swargane Gusti Allah. Terus nek enten haji langsung mriki saking mriku cuma tidak dipanggil Bu Haji, emosi. Orang haji mahal-mahal, biayanya banyak, oh sudah sampai di sini nggak dipanggil Bu Haji. Niku teng Purwokerto kesering boten. Di Purwokerto adanya, di sini nggak ada. Jadi lihat saja. Kalau sepulang dari Mekah baru haji kok jadi bakul duit, wah haji belis kan, rentenir, pelit. Dan Ibu, Pak, sampun setengah kali welas. Kula kan ngoceh ngatos pinten menit paling ini. Saya niatnya adalah silaturahmi dengan Pak Zainuddin, lantaran anak saya itu pada kerja di Al-Muhajirin, menjadi karyawan di sana, merasa syukur alhamdulillah. Berarti mendapatkan makanan yang halal, ibadahnya terjamin. Kalau Bapak dan Ibu sekalian itu ingin menjadi orang yang makrifatnya tinggi, upayakan perut, jangan sampai kemasukan barang haram. Kunci punya wibawa yang tinggi. Resep Rasulullah. Kalau ngomong jangan ngibul. Orang Purwokerto mengatakan acang lomboni. Wailul lil mukadzibin. Neraka wel disiapkan untuk orang-orang yang sok padang lomboni, orang yang korupsi. Ya, kerja jam 7 tit harus sudah di meja, jam 9 baru nyampe di situ,
tidak langsung kerja. Guru saya mengatakan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Mangli, ini nyata jem banget, haram cekekannya. Jadi sekarang Pak Bu, kiai-kiai, ulama-ulama yang berbobot ilmunya sudah jarang. Kiai Mahfud yang jadi ketua MUI, orang yang paling diunggulkan oleh Gus Dur, sebab beliau itu ahli ilmu fikih. Saya ini santrinya Kiai Haji Ahmad Musalim Ridho, dulu yang ngomong Gus Dur. Satu-satunya ulama di Indonesia yang paling saya andalkan sudah meninggal. Terus Gus Dur itu putranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari mempunyai anak namanya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim mempunyai anak Gus Dur yang pernah menjabat jadi presiden. Itu ulama yang paling diagungkan waktu itu oleh golongan Islam Nahdliyin. Itu begitu. Jadi Kiai Wahid Hasyim, beliau ini adalah sepulang dari Mekah zaman pemerintahan Belanda dulu, mengumpulkan ulama-ulama se-Indonesia, membentuk satu wadah. Karena negara kita ini dijajah oleh Nekolim Belanda selama 350 tahun, beliau untuk memperjuangkan agar supaya negara ini bisa kita kembali. Ulama-ulama dihimpun, dibentuk satu wadah yang namanya Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ulama. Terus bagaimana ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu kiblatnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, waktu itu Rasulullah bangkit dari tidurnya itu mukanya dalam keadaan merah padam, bahwa di zaman yang akan datang Islam itu akan rusak semua, akan masuk neraka semuanya kecuali Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ma Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Yaitu Islam yang mengerjakan sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafaur rasyidin. Mawa khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini adalah sebagai penerus daripada Islam setelah generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam diturunkan oleh Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan kepada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin diberikan pada para tabi'in. Para tabi'in diberikan lagi pada tabi'in. Ya, terus para ulama. Maka simbolnya itu digambarkan sebagaimana dunia, pola dunia itu. Dunia itu diikat dengan tali. Wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kamu kepada tali Allah. Jadi Allah punya tali, Pak Basirun, punya Islam. Jadi kita supaya berpegang kepada Islam. Islam itu dirintis oleh Nabi Muhammad, bintang yang paling besar di atas itu. Sahabat 4, Abu Bakar, Utsman, Ali yang ada di sekitarnya. Terus yang di bawahnya itu adalah 4, jadi cuma bintang 9. Itu adalah Imam Hambali, Hanifi, Maliki, dan Syafi'i. Makanya guru saya memberikan satu syair. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran hadis pedomane, ijma qiyas urutane,
madhab papat yo imami ijma kias urutane madhab papat yo imami. Baca selawat mau Bu. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi itulah pedoman Islam yang dirintis oleh para ulama-ulama pada waktu itu. Sampai di Indonesia sampai sekarang, marilah Bapak dan Ibu semuanya mengaku sebagai seorang muslim muslimat, kerjakanlah aturan-aturan Islam. Kalau memang merasa kurang, cari guru ustadz yang benar-benar berbobot. Quran itu ya untuk dipelajari, ilmunya Al-Quran untuk bisa mengerti isi kandungannya. Jumlahnya itu ada 25 ilmu: nahwu, shorof, tajwid, balaghah, tafsir, lughawi, ya, apalagi semuanya 25 untuk mendalami pengertian daripada kandungan Al-Quran. Bapak Ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan saya kok sedikit sudah tidak enak. Masalahnya ini sudah jam 12 kurang seperempat. Ibu, perasaan saya, Bapak, perasaan saya masih siap untuk mendengarkan tausiah yang saya sampaikan ini. Masalahnya manusia itu butuh sekali pengertian tentang kehidupan yang akan kita hadapi. Tadi saya menceritakan Nabi Adam beserta Siti Hawa setelah diciptakan oleh Allah, ya. Jadi malaikat 4, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, mereka dipanggil oleh Allah. Jibril, kamu saya panggil ke sini untuk mengambil sebagian tubuh daripada planet bumi itu, akan saya jadikan manusia. Jadi kita semuanya walau ganteng, cakepnya bagaimanapun, bahannya itu dari tanah, Bu. Pak, dari tanah bahannya semula. Jibril mencrok ke planet bumi. Bumi, saya diutus oleh Allah untuk mengambil sebagian tubuhmu akan dijadikan manusia. Bumi memberikan jawaban, tidak boleh. Masalahnya Allah menciptakan neraka. Bu, Pak, kok pada diam semua, gimana saya ngomong sendiri? Diajak ngomong nggak ada yang nyaut. Pak, Bu, coba Gunung Selamat, suaranya nyampe sini enggak? Pintu dan jendela saya getarannya sampai ke sana. Sebab dari Gunung Selamat ke tempat saya itu jaraknya sekitar 35 km. Ya, itu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ini kering, kepanasan. Emah, Pak. Bismillah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat
Wa ilal jibali kaifa nusibat. Musa, apa kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan unta itu? Apakah tidak mau melihat, tidak mau tahu bahwa Allah menciptakan sekian tingginya langit 7? Tidak pernah sana, Pak? Jadi setelah Adam diciptakan jadi manusia, ya, beserta istrinya, tadi malaikat Jibril diperintah gagal, tidak boleh. Masalahnya Allah menciptakan neraka, nanti kalau sudah jadi manusia akan dimasukkan, dibloskan masuk neraka, tidak boleh. Ganti malaikat Israfil. Begitu mau mengambil sebagian tubuh bumi, tidak bisa. Soalnya Allah menciptakan neraka, nanti kalau sudah jadi neraka akan dimasukkan, jadi manusia akan dimasukkan neraka. Mikail juga begitu. Walhasil yang terakhir adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ngomong, bumi, saya diutus oleh Allah supaya mengambil sebagian tubuhmu akan dijadikan manusia. Tidak boleh. Allah menciptakan neraka, nanti kalau sudah jadi manusia itu akan dijebloskan masuk neraka, tidak boleh. Oleh malaikat Israfil dipaksa, diforsir. Setelah jadi diserahkan kepada Allah. Akhirnya Israfil langsung mendapatkan mandat oleh Allah. Israfil, setelah kamu saya utus ini bisa berhasil terciptakan jadi manusia, nanti kalau sudah jadi manusia, kamu yang saya kasih tugas untuk mencabut ruhnya para manusia itu. Jadi kapan saja, di mana saja, kalau kita kontraknya sudah habis, itu nanti akan ketemu dengan malaikat Israfil. Ya. Ini cerita sedikit Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada, beliau sakit. Sakit panas, kepalanya mumet sekali. Para jamaah subuh sudah pada siap. Sahabat Abu Bakar, Ali, Umar, ya, Utsman. Waktu itu sahabat Bilal sebagai muadzinnya. Sudah azan, Rasulullah nggak datang-datang. Akhirnya disuruh, coba tengok Rasulullah. Rasul itu para jamaah sudah pada siap. Tolong sampaikan kepada sahabat Abu Bakar untuk ngimami. Saya kondisinya dalam keadaan capek, payah. Terus langsung mendengar suara, Assalamualaikum. Putrinya keluar. Maaf bapak lagi dalam keadaan nggak enak badan, sakit, tutup. Siapa aja? Itu ada orang menakutkan banget. Assalamualaikum. Suruh masuk. Rasulullah bertanya, kamu datang ke sini untuk silaturahmi apa untuk mencabut roh saya? Langsung putrinya Aisyah itu semaput. Jebule dia itu yang datang malaikat Israfil. Malaikat Zabaniyah yang pekerjaannya adalah mencabut roh kita. Makanya sebelum kita itu ketemu dengan beliau, mau saja Bu, Pak, ini diperhatikan kesan kenangan dari Pak Basirul. Kalau lagi mengambil air wudhu, ya, air yang dimasukkan ke rongga itu jangan dibegini, tapi diambil
disedot kira-kira sampai sini, digebreskan sebelah kiri. Allahumma arifni raihatal jannah. Ya Allah, semoga Engkau memberikan harum-haruman kepada hidung kami, harumnya surga. Jadi setelah beliau Nabi Adam diciptakan, terus dicarikan jodoh Siti Hawa. Ini singkat saja, lepas Adam itu diberikan satu keistimewaan, langsung terus diijabkan. Yang jadi walinya itu adalah malaikat Jibril, yang ijabahkan Allah. Terus diberi pengumuman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rohtan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam uskun, hei Adam, uskun, tinggallah kamu, anta, kamu, wa zawjuka, dengan istrimu yang cantik mungil itu. Namun wala taqrabu hadhihi syajarah, ojo pisan-pisan nyedaki maring iki, fatakuna minadz dzalimin, nek niku nyedaki maring iki klebu golongane wong sing nganiaya maring awake dhewe. Jangan mendekati kepada pohon ini, mendekat saja tidak boleh, apalagi sampai makan. Nah, ini oleh iblis dijadikan satu alat untuk membujuk, merayu kepada Adam, ya, dibalik. Dan kalau kamu tidak mau menikmati buah daripada khuld ini, justru kamu akan dikeluarkan dari surga. Ini sudah terjadi. Mulai Adam itu was-was mendapatkan satu godaan, ya tidak, ya tidak. Seperti hanya ibu mendengarkan panggilan waktu subuh, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, malah bantalnya dibalik, ya, nanti terus selimutnya ditata lagi. Ada bisikan di dalam hati, nantilah sebentar lagi. Akhirnya subuhnya kelainan, kesiangan. Itu was-was. Lah, ini iya apa tidak ya, itu was-was. Itu adalah bisikan setan. Walhasil sampai Adam makan buah tersebut, ya. Terus tadinya setelah masuk di sini iblis, Nabi Adam terasa geli. Ini waktu saya ngaji dengan guru saya, gelinya udara yang masuk ke rongga hidung sehingga dikepres, kelihatan iblisnya. Maka kalau ada orang lain itu disunatkan untuk mendoakan. Kalau laki-laki yarhamukallah, kalau perempuan yarhamukillah, semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, setelah Nabi Adam digoda tidak mempan, tinggal istrinya. Sudah, sekarang lewat istrinya saja. Saya masukkan ke salon, pakai bibir merah, ya, pakai pipi merah, pakai celak yang aduhai. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh istrinya Siti Hawa. Makan, fakula mina, makan mereka dari barang pohon kurdi di dalam surga, mendapatkan bujukan dari iblis sampai dia itu memetik buah tersebut,
itu kepalanya menyentuh dahan daripada pohon huldi, terus tangannya dan kakinya untuk memanjat, mulutnya untuk makan buah tersebut, hidungnya untuk mencium buah tersebut. Maka sejarah orang mau melaksanakan ibadah sholat itu harus berwudu untuk menghapuskan dosa-dosa yang melekat di tubuh kita manusia. Tidak seperti hanya kalau hadis mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dalam keadaan fitrah suci, tidak punya dosa. Tapi kalau ajaran Nasrani tidak, bahwa manusia lahir ke alam dunia ini mendapatkan warisan dosa. Dosa itu bisa hilang, bisa diampura, bisa dimaafkan kalau meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai anak Allah. Ini kan jauh sekali ini, Pak. Mendingan mendapatkan warisan duit yang banyak, ya, mendapatkan warisan dosa. Tapi kalau ajaran Islam tidak. Lantaran muka kita ini banyak, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ini dicuci dengan air wudhu itu, sehingga dosa-dosa yang menempel di tubuh kita itu runtuh bersamaan tetesan air wudhu itu. Itulah sejarah singkat daripada manusia untuk melaksanakan sholat itu harus berwudhu. Di samping ada perintah idza kuntum sholat fasilu wujuhakum, ayat. Apabila kamu akan melaksanakan sholat, basuhlah muka, tangan, dan kakimu. Ini perintah Allah. Jadi kalau bapak dan ibu semuanya ingin kembali ke dalam surga yang penuh satu kenikmatan, kenikmatan yang di sana itu 99%, kenikmatan yang 1% di dunia ini. Ibu-ibu, Bu, nanti panjenengan di sana itu akan menjadi tambah cakep lagi. Mutahharatun wa hum fiha khalidun. Akan suci. Ya. Mutahharatun suci, tidak pernah menstruasi, tidak pernah kentut, tidak pernah berak, tidak pernah kencing. Makan apa saja kalau sudah keringat, sudah keluar keringat itu lapar lagi, haus lagi. Abadi kehidupan di sana. Begitu. Kalau di sini kan, waduh, ya, yang 1% saja itu kadang-kadang sok menjadikan lupa, ya, melihat orang cakep, wah sampai tidak ingat sholat, ya, padahal itu bau, Bu, Pak, bau, ya. Kalau di sana itu bau harum, mutahhar, suci, walahum fiha khalidun. Mereka itu selamanya hidup di dalam surga abadi, tidak ada orang ngaji, tidak ada orang sholat, tidak ada orang zikir supaya senang-senang terus. Itu balasan Allah terhadap orang-orang yang takwa kepada Allah melaksanakan ibadah sholat. Terus lagi, Bu, kita setelah menghadapi kehidupan meninggal dunia, contoh, Bu, kalau ada keluarga, suami, istri, kakek, nenek, sudah tidak bisa ditanya lagi. Malaikat yang menjaga kita jumlahnya 24 jam itu sudah sebanyak 20 malaikat. Contoh, ya, survei membuktikan. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang mau meninggal dunia, makanan yang biasanya tidak ada diadakan, minuman yang biasanya tidak disediakan sediakan. Ini malaikat sudah datang. Malaikat yang mencari rezeki, ya. Jakiman, saya sudah lang-lang buana sampai dari masyrik sampai ke maghrib.
untuk mencari rezeki bagianmu tidak ada. Dan sejak sekarang ini saya pisah dengan kamu, ketemunya lagi nanti pada hari kiamat. Gak pergi Laos. Jumlah malaikat semuanya 20. Sudah pamit semua, tinggal Israfil datang. Maka Rasulullah mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah matimu dengan kalimat Allah. Jangan sampai meninggalkan dunia lupa dengan kalimat Allah. Naudzubillah min dzalik, neraka jaminannya. Jadi kita payah-payah seperti ini tidak lain adalah untuk menggait daripada kenikmatan yang ada di dalam surga, yang kenikmatan di sana itu jumlahnya ada 99%. Allahumma amin. Saya kira mengingat waktunya yang sudah siang, panjenengan sudah berkipas-kipas, saya sendiri pun begitu, namun saya paksakan ya. Jadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan setelah pulang dari sini nanti merenungkan antara sini dengan sini disinkronkan jadi satu. Orang Purwokerto mengatakan ngangen-ngangen. Oh iya benar, omongannya Pak Pasir, ya benar Allah. Saya cuma rekaman saja. Jadi insya Allah panjenengan duduk di sini ini lagi merekam amal soleh. Nanti kalau diputar di sana itu akan kelihatan. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari kalane Gusti Allah ngunci tutuke para manusia. Dikala manusia mulutnya sudah dikunci oleh Allah. Waktu kan dimulai aidihim, kaki dan tingginya, tangannya itu akan laporan sendiri-sendiri. Seperti hanya penjenengan ya menyetel satu visi di rekaman di seliat ya, kita bisa melihat ke sana tapi sana tidak bisa melihat ke sini. Orang di sana begitu. Orang yang lagi menghadapi satu kehidupan di alam kubur. Jadi mereka yang sudah mati belum masuk surga, belum masuk neraka, Pak. Masih berada di alam barzakh. Bahwa manusia itu menempuh 5 jenis alam. Alam ruh, alam kandungan, terus alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Di alam akhirat nanti akan menghadapi satu mahkamah malaikat luar biasa. Menunggu sampai 150.000 tahun. Apakah saya masuk neraka? Apakah masuk surga? Inilah amal soleh kita bersama yang akan menolong kehidupan nanti di sana. Sekian, maka marilah bersama-sama kita tutup acara pada siang hari ini. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, mobil yang ingin kula matur wonten ngarsa panjenengan kathah sarosipun kirang berkenan di dalam hati nubari dan sanubari. Tidak lain saya selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya persilahkan kapan main ke Purwokerto, singgah ke Purwokerto, mampir ke tempat saya. Dari perapatan Tanjung itu sekitar 2 kilo. Tanya saja itu atau kalau tanah lapang kanan jalan, tanya di situ Pak Basirun rumahnya di sana, di mana? Tanya saya, silahkan mampir daripada nginep di hotel. Insya Allah meja kursi sudah saya siapkan, pintu terbuka untuk tamu-tamu daripada keluarga RT berapa sini Pak? RT 3. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwak sepat matane inten net kula lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك